Pernah nggak sih Anda nahan napas di bawah air terus ngerasain paru-paru kayak mau meledak? Nah, sekarang coba bayangin, tahan napas selama lebih dari 1 jam sambil nyelam lebih dari 1 kilometer ke dalam kegelapan yang super dingin. Selamat datang di dunianya para paus, penyelam paling jago di planet ini. Hari ini, kita bakal bongkar rahasia-rahasia fisiologis luar biasa yang bikin mereka bisa menaklukkan lautan dalam. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. 1.100 meter. Itu kira-kira kayak 7 Monas ditumpuk ke bawah laut. Nah, pertanyaannya, buat seekor paus, kedalaman segitu tuh biasa aja atau udah ekstrim banget? Coba dipikirin. Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Jawabannya jelas banget iya. Di kedalaman segini ini bukan lagi soal agak capek ya. Ini adalah titik di mana ibaratnya mesin biologis si paus itu udah digeber sampai batas paling pol. Semua sistemnya, setiap selnya, udah di ujung tanduk. Para ilmuwan bahkan punya istilahnya sendiri. Zona pacuan fisiologis terakhir. Ini bukan soal rasa sakit, tapi lebih ke beroperasi tanpa jaring pengaman sama sekali. Bayangin, semua sistem biologisnya kerja di kapasitas paling maksimal. Nggak ada lagi tenaga cadangan, nggak ada ruang buat salah sedikit pun. Benar-benar batas akhir. Nah, biar kita paham banget soal zona batas ini, kita harus kenalan dulu sama musuh utamanya, tekanan. Yuk kita selami dunia yang tekanannya luar biasa gila. Biar kebayang, kita lihat angkanya deh. Di kedalaman 10 meter aja, tekanannya udah 2 kali lipat dari yang kita rasain sekarang. Di 100 meter, di mana itu udah batasnya manusia, tekanannya 11 kali lipat. Tapi, nah ini dia, di 1000 meter yang buat paus itu zona nyamannya, tekanannya lebih dari 100 kali lipat. 100 kali! Itu tekanan yang gila banget. Coba kita resapi dulu angka itu. 101 kali. Bayangin aja, ada berat mobil kecil yang neken setiap inci tubuh Anda. Nah, kekuatan sebesar itulah yang harus ditahan sama paus setiap kali mereka menyelam. Bener-bener menakjubkan. Nah, ini nih yang bikin kita makin sadar skalanya. Di kedalaman di mana penyelam manusia udah mentok, udah di batas absolutnya, buat paus, itu baru pemanasan. Zona bahaya kita, itu taman bermainnya mereka. Ini nunjukin betapa luar biasanya adaptasi tubuh mereka. Jadi, pertanyaan besarnya kan, gimana caranya mereka bisa gitu? Oke, saatnya kita bedasi mesin selam terhebat ini. Kita lihat satu-satu adaptasi biologis super yang bikin mereka bisa bertahan hidup. Jadi ada 4 pilar utama nih yang jadi kunci kemampuan menyelam mereka. Kita bakal bahas satu persatu, mulai dari paru-parunya, aliran darahnya, ototnya, sampai ke sistem sarafnya. Ini benar-benar paket pertahanan hidup yang komplit. Pertama, paru-paru. Ini kedengarannya aneh ya, tapi bukannya ngelawan tekanan, paus itu malah menyerah. Paru-paru mereka emang didesain buat bisa kempes total. Dan ini jenius banget, karena dengan ngosongin paru-paru, mereka jadi nggak nyerap nitrogen berlebih ke darah. Nah, nitrogen inilah yang bikin penyelam manusia kena penyakit dekompresi yang mematikan itu. Selanjutnya, darahnya. Tubuh paus itu kayak melakukan triase super ekstrim. Detak jantungnya langsung melambat drastis, dan aliran darah yang berharga banget itu cuma dikirim ke 2 organ paling penting, otak dan jantung. Udah, itu aja. Organ-organ lain untuk sementara dikorbanin dulu, dibiarin kekurangan oksigen. Oke, terus kalau paru-parunya nggak fungsi, oksigennya dari mana dong? Nah, jawabannya ada di otot. Otot paus itu penuh sama protein namanya myoglobin. Anggap aja myoglobin ini kayak baterai oksigen, jadi oksigennya disimpan di situ buat dipakai pas menyelam lama. Dan yang terakhir, sistem sarafnya. Di kedalaman yang super dingin dan gelap, suhunya cuma 2-4 derajat Celcius, tubuh paus masuk ke mode hemat energi yang ekstrem. Respons sarafnya melambat, jadi kayak kondisi semi hibernasi gitu. Ini benar-benar efisiensi tingkat dewa, biar nggak ada energi yang kebuang percuma. Oke, kita udah ngomong mekanismenya ya. Tapi sekarang coba kita bayangin deh. Apa sih yang sebetulnya dirasain sama paus pas lagi di kondisi se-ekstrem ini? Apa sakit? Nah, sumber kita ngasih deskripsi yang dalam banget. Katanya, ini bukan sensasi sakit, tapi lebih ke kesadaran kalau udah nggak ada lagi energi buat gerak sedikit pun yang nggak perlu. Jadi kayak sebuah keadaan di mana yang ada cuma keheningan dan keterbatasan mutlak. Timeline ini ngasih gambaran yang jelas banget. Perjalanannya dimulai dari penyelaman biasa ya, terus antara 300 sampai 800 meter, napasnya mulai terasa berat. Pas dekat-dekat 1100 meter, oksigen udah kritis, tubuhnya mulai dingin. Dan lewat dari situ, di 1200 meter ke bawah, paus masuk ke kondisi kayak transmeditatif. Sebuah kondisi di mana setiap tetes energi dijaga ketat banget.
Oke, jadi kita udah sepakat ya kalau 1.100 meter itu ekstrim banget. Tapi, namanya juga alam, selalu ada pengecualian. Yuk, sekarang kita lihat gimana batas ini kalau dibandingin sama sang juara sejatinya. Dan disinilah kita bakal benar-benar kaget. Kedalaman 1.100 meter, yang jadi batas akhir buat kebanyakan paus, buat paus sperma, itu bahkan belum masuk ruang kerjanya. Itu baru lobinya. Mereka baru mulai kerja di kedalaman yang bisa membunuh hampir semua makhluk hidup lain. Dan ini dia angkanya, rekor yang pernah dicatat sekitar 3.000 meter. 3.000! Ini bukan lagi cuma nembus batas, ini udah benar-benar di luar pemahaman kita. Sebuah pencapaian yang nggak ada tandingannya di dunia hewan. Jadi, pada akhirnya, angka 1.100 meter ini jadi penting banget. Ini bukan sekedar angka kedalaman ya, ini adalah sebuah ambang batas, semacam garis tak kasat mata di lautan yang misahin antara penyelam yang hebat dengan sang legenda. Oke, buat rangkuman, tabel ini nunjukin semuanya dengan jelas. Lihat deh, pergeseran drastisnya dari 100 meter ke 1.000 meter, dan akhirnya ke zona batas di 1.100 meter ke atas. Paru-paru berhenti total, detak jantung di level paling minimal, dan satu-satunya sumber oksigen yang tersisa cuma di otot. Ini benar-benar gambaran sebuah tubuh yang lagi beroperasi di ujung kemampuannya. Pembahasan kita kali ini udah nunjukin betapa gilanya perjalanan turun ke dasar laut. Tapi, ini justru memunculkan satu pertanyaan terakhir yang bikin penasaran. Kalau ini adalah batas untuk turun, dengan semua sistem tubuh yang udah hampir mati, gimana caranya mereka balik lagi ke atas? Wah, itu tantangan yang benar-benar beda lagi.